Sahabat YouTube, jumpa lagi dalam channel Berbagi Cerita Cinta. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tentang masih kaitannya hubungan antara pria dan juga wanita yang juga dibahas dalam buku Men Are From Mars dan Venus Are From and Women Are From Venus. Ada yang menarik nih di sini, yaitu dijelaskan bahwa berbicara dalam bahasa yang berbeda. Nah, di sini disampaikan bahwa wanita dan laki-laki atau pria dia memiliki bahasa yang sama, tetapi dengan makna yang berbeda. Yang mungkin misalnya wanita ngomong apa gitu, tapi ditangkapinnya itu berbeda. Nah, ini seringkali terjadi sehingga tidak jarang ini menimbulkan kesalahpahaman dan berakhir pada konflik yang semestinya tidak perlu terjadi. Oke, di sini dijelaskan beberapa contoh-contoh kata dan juga maksud yang disampaikan oleh seorang pria ataupun wanita. Misalnya aja. Nah, wanita mengatakan hal-hal seperti ini. Nah, sebenarnya ada banyak ya kata-kata, kalimat-kalimat yang disampaikan di sini, tetapi mungkin tidak semua saya jelaskan karena ini bisa durasinya jadi panjang gitu. Beberapa kata aja. Misalnya nih, wanita ngomongnya tuh, "Kita tak pernah jalan-jalan." Lalu si pria menanggapi seperti ini kata-kata tersebut, "Itu tidak benar, kita jalan-jalan minggu lalu." Padahal yang dimaksud dari kata-kata itu, yang dimaksud oleh seorang Venus, kalau diterjemahkan gitu ya dalam bahasanya Venus, "Aku ingin keluar dan melakukan sesuatu bersama-sama. Kita selalu senang menghabiskan waktu bersama dan bagaimana pendapatmu, maukah kau mengajakku makan di luar? Sudah beberapa hari ini kita tidak makan di luar." Sesungguhnya maksudnya dari kita nggak pernah jalan-jalan itu bahwa sebenarnya si Venus itu senang loh diajak jalan-jalan dan senang menghabiskan waktu bersama. Ini saya pernah alami dulu dalam sebuah hubungan di mana saya menyampaikan bahwa, "Aduh, kita nggak pernah jalan-jalan ya." Padahal memang benar kata pria pada saat itu bahwa, "Loh kan baru mungkin 3 hari yang lalu kita jalan, kok dibilang nggak pernah jalan-jalan?" Gitu kan. Akhirnya ya ujung-ujungnya akhirnya malah bad mood gitu kan, berantem gitu. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian misalnya bagi yang berpasangan misalnya gini, saya baru sampai rumah gitu kan, rumah ini selalu berantakan," gitu kata seorang wanita gitu. Lalu laki-laki itu menanggapi, "Rumah tidak selalu berantakan." Padahal yang dimaksud oleh seorang wanita kala berbicara hal tersebut adalah, "Aku tuh capek loh, aku tuh pengen istirahat, mau nggak kamu bantu untuk membereskan sebagian." Sebenarnya itu yang dimaksud. Tetapi coba dengar aja kalau misalnya sudah seorang wanita ngomong seperti itu sama pria, pasti udah ending-endingnya pasti bikin bad mood kan. Karena mungkin ditanggapnya berbeda. Iya. Nah, di sini dijelaskan kecenderungan dari seorang wanita itu memang berbicaranya itu untuk dapat mengungkapkan perasaan-perasaan secara utuh, wanita menggunakan berbagai macam superlatif, metafor, dan generalisasi. Misalnya kayak, "Kamu mau nggak?" Misalnya, "Kamu mau nggak ini makanan ini enak loh," gitu, "kamu mau nggak?" Terus akhirnya, "Enggak lah, enggak," gitu. Padahal mungkin dia mau gitu kan. Pernah nggak sih atau pengen beli sesuatu gitu kan, ditawarin sama laki-laki misalnya, atau enggak kadang si wanita itu, "Ih, itu kalungnya bagus ya," gitu. "Oh iya, bagus bagus," dan dijawab sama cowok, padahal dalam hati cewek, kenapa ya, kamu mau beli, kenapa nggak to the point aja?" Si cewek itu ngomong, "Aku mau dong dibeliin itu," gitu.
Tetapi biasanya seorang wanita tuh jarang mengungkapkan seperti itu. Nah, karena cara seorang wanita tuh berkomunikasi dengan cara seperti itu membuat kadang salah pemaknaan dan, ya nggak salah juga sih si pria gitu kan, karena kan dia juga nggak bisa baca pikiran kita. Nah, disinilah seorang wanita harus menyadari dan bisa berkomunikasi yang baik lagi gitu loh, untuk menyampaikan apa sih yang menjadi keinginan-keinginan dia. Jadi jangan sebenarnya dia pengen A, tapi dia nggak nggak mau menyampaikan dengan apa adanya gitu, dia pengen A, tetapi malah menyampaikan kiasan dan berharap si laki-laki itu mengerti dengan maksudnya dia. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Seorang laki-laki kan nggak bisa baca pikiran kita dan juga perasaan si wanita. Jadi itulah pelajarannya. Maaf saya ini agak sedikit batuk. Nah, kalau laki-laki juga seperti itu nih. Nah, kalau dari awal kan memang dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau pria itu kalau misalnya lagi, ya sebentar, kalau lagi ada masalah dia akan cenderung ke gua. Jadi ada kata-kata misalnya kayak gini nih. 6 isyarat peringatan singkat yang lazim saat seorang laki-laki itu memang dia sedang dalam apa ya, ada di gua gitu loh. Si pria tuh berkata, aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Si wanita tuh barangkali menjawab, aku tahu ada yang tidak beres, apa itu gitu. Misalnya pria juga berkata, aku baik-baik saja atau baik-baik saja gitu. Tapi kau kelihatan marah, mari kita bicarakan. Kadang wanita itu seperti itu tuh. Kalau udah dikasih kode-kode yang modal seperti ini ya, misalnya sudahlah aku tak apa-apa atau bukan apa-apa kayak gitu. Kalau udah jawaban seorang laki-laki berkata seperti itu, kita sebagai wanita itu harus menjadi bahwa menerima bahwa si laki-laki sedang dalam kondisi dia sedang ada dalam gua gitu, kalau dijelaskan dalam buku. Jadi biarkan dia mempercayakan seorang laki-laki untuk berproses dengan dirinya. Ungkapan-ungkapan tersebut sudah menjadi istilahnya peringatan bagi seorang wanita bahwa jangan lagi nanya, kamu ada masalah apa sih, cerita dong sama aku. Jadi beda konteksnya. Kalau seorang wanita mungkin bisa seperti itu kalau dengan wanita dengan wanita, tapi kalau dengan laki-laki lebih baik biarkan dia untuk berada di gua. Nah, di sini dijelaskan bagaimana mendukung pria di dalam gua. 1, jangan mengabaikan kebutuhannya untuk menyendiri. 2, jangan berusaha membantunya memecahkan masalah dengan menawarkan pemecahan-pemecahan. 3, jangan berusaha memberi perhatian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai perasaan-perasaannya. Jadi jelas ya tadi ya. Jadi kita memang harus bisa menghargai atau menerima posisi saat laki-laki itu sedang berada di gua. Kemudian jangan risaukan atau merasa kasihan padanya. Lakukanlah sesuatu yang membuat Anda bahagia. Jadi di buku ini saat laki-laki itu sedang berada di dalam gua, kayak tiba-tiba dia berubah, jadi jangan pernah berpikir bahwa dia sudah tidak mencintai kita. Tetapi bagaimana membiarkan dia untuk berproses dengan dirinya, untuk menyelesaikan masalahnya dia. Dan untuk kita sebagai seorang wanita itu disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalnya nih berbelanja, kalau memang ada duitnya ya, berbelanja bisa. Terus apa lagi nih? Membaca buku misalnya, mendengarkan musik. Jadi jangan kita berfokus pada laki-laki yang sedang berada di gua, karena katanya di buku ini dijelaskan saat kita mengusik seorang laki-laki di dalam gua, seekor naga bisa membakar, membahayakan kita. Jadi jangan pernah mengusik tatkala seorang laki-laki itu sedang berada di dalam gua. Biarkan dia seperti itu. Jadi kita bisa lakukan hal-hal yang menyenangkan. Itu akan membuat suasana menjadi lebih baik, sehingga saat laki-laki itu sudah selesai dia dalam prosesnya atau dalam pemecahan masalahnya, dia bisa kembali lagi dengan suasana kita yang sudah happy. Ya, demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Di saat kita menyadari bahasa dari pria dan juga wanita yang memiliki perbedaan makna, dan bagaimana kita merespon pada sebuah keadaan dari seorang pria maupun seorang wanita, sehingga hubungan bisa menjadi lebih baik. Nah, saya sebenarnya membahas ini, saya juga belajar gitu, kembali lagi kepada hubungan saya, sehingga harapannya menjadi lebih baik lagi
setiap harinya. Karena tentu dalam menjalin sebuah hubungan itu yang terpenting adalah bagaimana seorang laki-laki dan juga wanita yang berperan dalam hubungan itu bisa terus bertumbuh. Sampai jumpa di video lain.